Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat para sahabat sekalian, teman-teman di Dewan Penasehat Satu Pena, Dewan Pengurus Satu Pena, juga senior kita Bahtiar Ali, juga Pak Hardi, Ibu Cita yang juga punya tempat ini beserta teman-temannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mulai dengan sila pertama para penulis. Sila pertama para penulis dan juga sila pertama para kreator adalah kreativitas. Kreativitas ini melebihi hal lainnya. Inilah yang menjadi simulasi lahirnya karya-karya besar. Saya baru membaca riset. Ini riset dari Neuroscience tahun 2013, dimuat di jurnal Scientific American. Ini sejenis majalah ilmiah populer, menyatakan bahwa kreativitas ini dihasilkan oleh pikiran yang rileks. Kreativitas dilahirkan oleh pikiran yang hening. Jadi ini riset yang membantah pandangan sebelumnya bahwa seolah-olah kreativitas itu adalah buah dari pikiran yang bekerja keras, dari pikiran yang bekerja militan. Tapi neuroscience menyatakan justru kreativitas itu lahir ketika pikiran kita rileks, ketika pikiran kita santai. Karena itu rekomendasinya bukan jangan bekerja keras, ya, karena bekerja keras itu adalah tugas mulia. Bekerja keras itulah yang membuahkan peradaban. Tapi rekomendasinya di sela-sela kerja kerasmu, di sela-sela kerja militanmu, carilah secara sengaja waktu-waktu untuk merilekskan pikiran. Di sela-sela kerja militanmu, carilah dengan sengaja hal-hal yang membuatmu santai dan yang mensantaikan pikiranmu, karena ternyata itulah sumber kreativitas yang menjadi api utama para penulis. Nah, itulah topik kita dalam meeting ini, bahwa kita juga ingin santai. Ada kerja, waktu bekerja, dan juga ada waktu santai. Di Satu Pena, kita sudah banyak mengerjakan hal-hal yang membutuhkan kerja keras. Maka sekarang ini saatnya kita kerja santai. Sekaligus juga momen ini momen perjumpaan pertama tatap muka teman-teman di Dewan Penasehat dan teman-teman di Dewan Pengurus. Ini adalah momen yang sengaja kita rancang untuk merilekskan pikiran kita. Tapi saya cerita dulu mengapa ini balancing, karena kita sudah di Satu Pena bekerja begitu militannya, bekerja begitu kerasnya. Saya ceritakan dulu beberapa. Ya. Pertama, kita sekarang ini sudah memutuskan dan dalam proses mencetak, menerbitkan 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu buku sudah kita pilih dan sengaja kita umumkan tanggal 28 Oktober tempo hari, bahwa inilah 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial. Dan ini adalah kerja budaya. Efeknya akan besar sekali pada waktunya, sampai kapanpun karya Satu Pena inilah, ya, bahwa ada 100 buku sejak era 1920, sejak era-era habis gelap terbitlah terang, hingga era-era sekarang ini, kita rekam dan terbitkan kembali
agar generasi mendatang dan juga sekarang punya akses untuk juga menyelami batin Indonesia bahkan sejak 100 tahun yang lalu. Di luar negeri, kerja ini dikerjakan seringkali oleh pemerintah. Seperti di Amerika Serikat, Library of Congress yang mengambil alih kerja ini, mereka membuat list 88 books shape American. Jadi pemerintah yang mengerjakannya, tapi di sini kita mengambil inisiatif. Mudah-mudahan pada waktunya pemerintah juga mengerjakan hal serupa dengan cara yang lebih masif lagi. Ini salah satu kerja keras yang kita kerjakan di Hatu Pena, yang kita menduga akan menjadi satu karya yang punya efek budaya yang kuat sampai ke depan. Kita juga sudah bekerja keras di Hatu Pena mencoba membuat akun Satu Pena TV. Ini all about writers. Jadi di sana kita coba tampilkan apapun yang memberi inspirasi kepada para penulis. Sudah kita wawancarai beberapa talk show, beberapa penulis yang kita anggap senior, dan juga kita buatkan biografinya kepada para penulis yang sudah wafat tapi meninggalkan jejak yang sangat kuat sekali. Biografi singkat di sana mulai dari Saudara Dilis, Takdir Ali Sabana, Haril Anwar, Motar Lubis, Hamka, sampai kepada juga ibu kita di sini, Ibu Tuti Herati. Dan saya senang ada Ibu Deno di sini, datang dari Jogja. Berdiri Bu Deno. Ya, Bu Deno ini yang sedang mengerjakan biografi singkat para penulis senior itu. Dan kita juga bekerja sama dengan tim yang juga sedang merancang teknik menulis. Ini kepada terutama para penulis awal, bagaimana menulis puisi, novel, cerpen, esai, hingga paper akademik. Itu pun nanti akan kita kemas menjadi satu video animasi, sehingga nanti di TV Satu Pena, inilah TV pertama di Indonesia, saya tidak tahu apakah juga di dunia, yang segala hal, all about writers, kita akan bisa lihat di sana. Para penulis ada di sana, kisah-kisah kreatifnya, inspirasinya, gagasannya, kita lihat di sana, juga berbagai hal yang berhubungan dengan para penulis. Jadi Satu Pena TV itu juga salah satu kerja keras kita yang sedang kita rancang. Kerja keras lainnya juga kita melakukan webinar. Tapi juga minta ampun, ini webinar setiap minggu. Luar biasa teman-teman punya spirit mengerjakannya. Dan sekarang setiap minggu sudah sampai pada minggu ke-14. Ya, tepuk tangan ya. Kita tahu webinar ini adalah buah yang paling ranum dari pandemik. Jadi era pandemik membuat kita tak bisa tatap muka, dan itulah kemudian teknologi sudah sampai di sana. Webinar menjadi solusi. Awalnya kita menduga ini hanya sementara saja, tapi berdasarkan analisa riset bahwa era digitalisasi itu, era webinar, pertemuan tatap virtual, ya, bukan tatap muka, itu tak terhindari, dan pandemik hanya mempercepat saja. Ya. Jadi datangnya pandemik ini, datang webinar ini hanya dipercepat saja oleh pandemik, karena suka tidak suka akan datang era itu, di mana pertemuan digital, pertemuan virtual menjadi pertemuan yang dianggap akan lebih efisien, sementara hal-hal lainnya, human touch lainnya yang tak diperoleh oleh pertemuan virtual akan datang. Jadi kita lihat dalam waktu 3 bulan ini, kerja keras kita sudah lumayan besar ya. Hal-hal yang kita kerjakan itu hal-hal yang strategis, hal-hal yang kira-kira memberikan efek yang panjang kepada dunia penulis. Maka untuk balancingnya, kita pun juga perlu waktu yang santai. Jadi ada waktu yang bekerja keras sekali, militan sekali, ada juga waktu santai. Nah, itulah kita rancang program ini, kita tatap muka dalam situasi yang rileks saja, karena ternyata tadi seperti hasil riset, justru ketika kita rileks seperti inilah kreativitas itu muncul jauh lebih kuat.
Dan di riset juga dinyatakan bahwa hal-hal untuk merilekskan pikiran ternyata tak perlu melalui kerja-kerja yang begitu besar. Itu bisa cukup dengan kerja-kerja kecil yang sederhana. Dan itu sudah risetnya juga menunjukkan cukup kita berkumpul dengan teman-teman yang kita merasa nyaman di sana, itu dia menumbuhkan yang orang bilang itu happiness hormone. Hormon happiness yang membahagiakan kita. Apalagi jika di sana ada yang bernyanyi, ada yang bergerak, ada yang bermain musik, itu pun juga ternyata luar biasa efeknya pada relaxing pikiran kita. Karena itulah momen ini, momen kita berjumpa dengan relax ini kita pilih secara sengaja. Dan mungkin nanti ke depan akan kita kerjakan secara rutin. Karena kita juga komunitas ini tak hanya perlu bicara yang begitu serius di webinar atau di virtual, kita pun juga perlu jumpa tatap muka, perlu sentuhan personal, perlu percakapan-percakapan kecil yang mengakrabkan komunitas kita. Nah, ke depan ini what next setelah di sini ya. Ke depan kita juga akan membuat acara serupa seperti ini. Cuma akan ada kemasan di sana, mungkin nanti akan ada display buku ya. Jadi teman-teman yang mengarang buku bisa mendisplay buku di sana untuk ikut dijajakan ya. Lalu mungkin kita akan buat 30 menit review buku-buku yang baru yang strategis, sehingga teman-teman datang di samping silaturahmi juga update ya, dengan pencerahan yang diperoleh dari buku-buku itu. Akan ada itu, tapi tetap menu utamanya, hal yang membuat kita relax, itu adalah hal-hal yang membuat kita bernyanyi, membuat kita mendengar musik, akan tetap hadir dalam acara itu adalah CP Hakim in the Places. CP Hakim in the Places ini band yang profesional. Saya pernah diundang Pak CP ke rumahnya ya, dan saya juga tak menduga ternyata memang band ini punya kualifikasi yang sebenarnya kelasnya adalah di kafe-kafe utama di Jakarta. Sebut tangan. Nanti di samping Pak Cepi yang akan selalu hadir, karena kita perlu musik itu untuk menyanyi, untuk meningkatkan happiness hormone di saraf kita. Akan selalu ada juga line dance dari Pak Adi. Ini Pak Adi, sini Pak Adi, berdiri Pak Adi. Ini ke depan juga Pak Adi ya. Jadi Pak Adi ngajak kita undang karena ia bisa mengajarkan sederhana dengan langkah-langkah yang sederhana saja mengenai line dance. Mengapa line dance ini kita pilih? Ini juga riset yang dimuat di majalah Time. Jadi teman-teman bisa lacak juga di sana bahwa ada 5 program yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang usianya 50 tahun ke atas. Salah satunya dan yang utama adalah line dance. Jadi tepuk tangan itu. Kenapa line dance itu? Ternyata itu di samping membuat kita fun, senang karena bergerak, juga latihan memori. Dia bergerak 1, 2, 3, 4, 1, 2 dengan mengiringi lagu. Itu juga ternyata latihan memori yang dikerjakan dengan santai saja. Jadi kita lihat secara sengaja kita desain program ini. Tidak hanya sekedar kita buat secara iseng-iseng, tapi ada riset di belakang itu bahwa kita juga ingin mensantaikan pikiran kita. Ya. Kembali tadi kepada hal di awal sambutan saya, bahwa hal-hal yang rileks ini seolah-olah kecil, seolah-olah sepele, tapi efeknya ternyata mendasar kepada kreativitas. Dan kreativitas itulah api utama para penulis, itulah api utama para kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.